Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Saiful Zaman. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana ekspresi rakyat tak boleh dibungkam. Sahabat EZ, kita menghadapi sebuah dilematis yang cukup pelik bagi sebagian orang, para pendukung relawan Anies, ya, para pendukung dan relawan Anies, karena kita melihat hari ini mulai terbelah, ya, ketika muncul sosok Sudirman Said, co-captain timnas, yang menjadi garda terdepan di pemenangan Anies Muhaimin kemarin. Ternyata hari ini memutuskan maju untuk menjadi calon gubernur di Pilgub Jakarta dan tegas menyatakan siap menghadapi Anies Baswedan. Wow. Kemarin kita dengar memang sinyalemen itu Sudirman Said akan maju di Pilgub Jakarta, tapi nuansanya berbeda. Tempo hari kurang lebih nuansanya adalah jika Anies tidak jadi, ya, maju di Pilgub Jakarta, maka Sudirman Said lah yang maju. Tapi kalau Anies maju, Sudirman Said ya enggak, jadi tim ses lagi. Ya kurang lebih gitulah kita tahu aja. Atau Sudirman Said nyalonnya di Jawa Tengah lagi. Kemarin kan hanya kalah tipis dari Ganjar Pranowo. Kan begitu ya. Nah, Sudirman Said siap lawan Anies di Pilgub DKI Jakarta maksudnya, ya. Ini nyebut DKI ini masih belum terbiasa kita bilang DKJ. Oh, Jakarta deh. Nah, kita lihat potensi terbelahnya relawan Anies pun ada di depan mata. Karena sudah ada yang tegas menyatakan sikapnya sebagai relawan Sudirman Said, terutama dari Korean, ya. Konfederasi Relawan Anies Baswedan di bawah Komandan MRR, ya, Bang Ramli, sahabat saya itu, ya. Tapi dalam konteks ini ya kita berbeda, dan mudah-mudahan perbedaan ini menghasilkan sesuatu yang sinergis di ujungnya. Begitu ya. Dinamika kan biasa, wajar terjadi. Dan kita akan coba simak dulu kabarnya dari Kompas TV. Nah, Sudirman Said siap lawan Anies pada pilkada. Bahkan menyindir soal Jakarta yang dijadikan batu loncatan. Oh, ngeri kali ini ya. Kita simak. Mantan co-captain timnas Anies Muhaimin, Sudirman Said, menyatakan siap maju sebagai calon gubernur dalam pemilihan pilkada DKI. Tuh, Kompas aja nulisnya DKI padahal DKJ. Sudirman Said siap bersaing dengan Anies yang dulu didukungnya pada Pilpres 2024. Ya sebetulnya wajar-wajar juga, sah-sah saja, nggak ada masalah gitu. Cuman relawan kan ini juga harus diperhatikan. Kita sangat berharap tempo hari kepada Pak Anies dan tim sesnya atau tim lingkar intinya untuk betul-betul dirawat ini para relawan, karena ini modal besar. Kita tahu bagaimana Joko Widodo bisa bertahan sebegitu kuatnya meskipun sudah tidak bersama dengan PDIP. Tentu ada faktor-faktor lain, ya. Barangkali seperti disampaikan banyak pihak, ada oligarki lah di belakangnya, ada apalah. Tapi yang pasti relawannya juga tertata, terkondisi gitu, terjaga, sehingga dia ada terus di belakang apapun keinginan Jokowi.
Kan, saya kira kita bisa belajar dari manapun ketika yang lain dijadikan hal yang tidak elok, yang kita pasukannya tentu harus pasukan yang melakukan hal-hal yang mengedepankan etika dan adab. Kan begitu ya. Nah, ini juga nanti akan kita pertanyakan bagaimana adab dan etika meskipun Pilpres sudah selesai, kembali pada kegiatan masing-masing. Tapi kan kita juga harus melihat bagaimana perspektif rakyat melihat ini, perspektif pendukungnya melihat ini. Begitu ya. Nah, Presiden Mas Said menyampaikan itu saat diundang menghadiri acara relawan di Pondok Pesantren Soko Tunggal Cipinang, Jakarta Timur. Oke. Mantan Menteri SDM ini mengatakan ada 3 alasan ia ingin menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Yang pertama, Jakarta memasuki masa transisi, baik ibu kota negara menjadi ibu kota menjadi daerah khusus. Kemudian dia tak ingin Jakarta kembali dijadikan batu loncatan karir politik seperti yang dilakukan 2 periode belakangan, baik oleh Joko Widodo maupun Anies Baswedan. Wah, udah mulai nyindir-nyindir Pak Anies ini. Ya nggak apa-apa juga sih. Karena transisi itu begitu besar pekerjaannya, sebaiknya yang memimpin Jakarta itu pihak yang memang ingin fokus menyelesaikan masalah-masalah. Pak Sudirman Said ini orangnya sangat humble ya. Saya pernah ketemu dengan beliau, wah penerimaannya luar biasa. Meskipun saya bukan siapa-siapa ya. Kalau saya pun bukan orang yang sedang nyari tangga untuk karir politik berikutnya. Jakarta jangan terus-terusan dijadikan sebagai batu pijak, batu loncatan, dan seterusnya. Selain itu, Sudirman mengerti Jakarta dalam posisi transisi, oleh sebab itu ia menginginkan proses transisi berjalan mulus tanpa ada gangguan. Menurut dia, pemimpin yang dibutuhkan di masa depan atau di masa transisi ini adalah Gubernur Jakarta yang bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat. Jadi nyindirnya udah 2 nih. Satu, jangan dijadiin batu loncatan. Tapi ini kan balik lagi kepada perspektif. Bagaimana kita melihat, memang itu kita niatkan sebagai batu loncatan, atau ini sebagai karir yang akan difokuskan, yang terpenting kan hasilnya bagaimana. Kan begitu. Anies Baswedan 5 tahun sudah menunjukkan kinerja yang bisa dikatakan terbaik lah dibandingkan gubernur-gubernur sebelumnya. Jadi Pak Anies sudah memberikan jejaknya, rekam jejak di Jakarta, dan alhamdulillah mayoritasnya bagus, tentu bukan malaikat, ada kurang-kurangnya. Nah, Pak Sudirman Said barangkali yang belum kelihatan nih, apa yang mampu dijadikan sebuah keyakinan bagi rakyat yang memilih. Saya Saiful Zaman siap mendukung Sudirman Said, menjadi relawan Sudirman Said untuk Gubernur Jakarta kalau Anies nggak maju. Dan kita tahu bagaimana rekam jejak Bang Sudirman Said ini gitu. Dan semuanya bagus sebetulnya. Cuman kan ada prioritas begitu. Nah, yang menarik adalah siap bersaing dengan Anies. Sudirman menyebutkan kompetisi Pilkada Jakarta semakin baik jika semakin banyak peserta yang memiliki visi misi besar membangun DKJ. Oleh sebab itu dia siap bersaing dengan para cagup lainnya, sekalipun itu adalah Anies Baswedan. Wow. Kompetisi apapun semakin banyak peserta yang punya ketulusan, yang punya keikhlasan, yang punya misi, punya kemampuan, semakin baik. Apakah itu ada Pak Anies atau tidak, apakah saya atau tidak, itu saya melihat kompetisi yang diikuti oleh orang-orang yang punya ketulusan, integritas, dan kompetensi yang baik. Itu juga soalnya Pak Sudirman Said. Banyak calon-calon yang akhirnya tidak punya kompetensi, tidak punya integritas, bahkan tidak punya ketulusan. Punyanya kefulusan. Ketulusan nggak ada, kefulusan. Nah ini yang akhirnya kemudian dibarengi dengan politik uang yang luar biasa mengerikan seperti Pilpres kemarin yang diprediksi itu akan terjadi lagi di Pilkada. Kita lihat soal Pilkada Jakarta, Demokrat buka pintu untuk Sudirman Said, tutup rapat untuk Anies Baswedan. Kebayang lah ya, ini sakit hatinya keterusan nih Demokrat. Padahal itu dinamika politik yang wajar-wajar saja. Tapi nah, imbasnya begini, buka pintu untuk Sudirman Said, tutup rapat untuk Anies. Jadi Sudirman Said tentu sudah berkomunikasi dengan Demokrat ya. Walaupun kita dengar kemarin Demokrat bahkan menyetujui keponakannya Prabowo maju di Pilgubnya Jakarta. Atau Sudirman Said nanti pasangannya dari itu ya, dengan keponakannya Prabowo. Yang perempuan itu kayaknya Rahayu atau siapa tuh namanya. Nah,
Di kabar yang lain kita lihat tidak sebatas Anies, Nasdem sebut Sudirman Said juga masuk radar Cagup DKI. Ini kabar hari Kamis kemarin. Jadi rupanya ini menjadi pertanyaan terutama di kalangan relawan. Ini ada apa ini? Apa jangan-jangan Sudirman Said dimajukan oleh pihak tertentu untuk memecah dukungan kepada Anies Baswedan? Politik belah bambu. Jurus ngadu domba. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Sudirman Said itulah yang sejatinya. Tapi kita menjadi pertanyaan yang sangat besar ketika melihat proses Pilpres kemarin saja acak kadut gitu. Banyak pengkhianatan, banyak permainan, keculasan dan seterusnya. Ini menjadi antisipasi kita untuk pilkada nanti kan. Nah, kita tahu Sudirman Said yang sudah menyatakan kesiapannya menjadi penantang Anies Baswedan, ya kita bisa coba lihatlah dari beberapa sudut ya. Yang pertama tentu ini kita harus pahami dari latar belakang kedua tokoh politik ini. Kita tahu Pak Sudirman Said dan Anies Baswedan ini sangat dekat sekali, bahkan banyak bilang 11-12 lah ya, gaya bicaranya, ketenangannya, kecerdasannya. Nah, kalau kita ingat Pak Sudirman Said tentu beliau pernah menjadi Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM di zaman Joko Widodo sebelum dihentikan di tahun 2016. Setelah itu ia aktif di dunia politik dan pemerintahan menjadi kandidat Gubernur Jawa Tengah, kalah tipis dari Ganjar. Dan hubungan dengan Anies Baswedan tentu kita tahu kemarin dikenal sebagai salah satu tim suksesnya Anies Baswedan baik dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 maupun Timnas kemarin. Jadi kaptennya Pak Saugi ya, kaptennya ini. Dan kalau Anies, maka kita tahu juga beliau adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mantan Gubernur DKI Jakarta, dan ia dikenal dengan program-program yang pro rakyat, kebijakan yang inovatif selama menjabat. Ya, kalau dirinci akan jadi sangat banyak. Tapi popularitas Anies tentu dia memiliki pendukung yang kuat di Jakarta dan dianggap sebagai salah satu calon yang potensial. Bahkan untuk presiden di 2029. Nah, analisanya bagaimana ketika kita melihat Sudirman Said siap menjadi penantang Anies Baswedan. Mungkin Sudirman Said melihat ini peluang untuk meningkatkan pengaruhnya di Jakarta. Apalagi mengingat pengalamannya di pemerintahan dan politik. Ya, langkah ini bisa kita lihat sebagai usaha memperkuat posisinya di perpolitikan nasional, kurang lebih begitu ya. Tapi walaupun pernah bekerja sama dengan Anies, mungkin saja terjadi beda visi dan strategi. Itu biasa juga gitu ya. Sehingga memicu Sudirman Said untuk menjadi calon gubernur. Ini kayaknya nggak cocok nih ya konsep Pak Anies nih. Saya udah maju deh. Nah, bisa jadi kurang lebih kan begitu ya. Dan dampaknya tentu pengaruh terhadap basis pendukung. Dengan Sudirman Said maju sebagai calon, basis pendukung Anies sudah pasti terbelah. Pendukung yang melihat Sudirman sebagai pihak yang kredibel mungkin akan berpindah mendukungnya seperti Bang Ramli itu, MRR ya, dengan Koreannya. Nah, jika Sudirman memang mendapatkan dukungan dari partai-partai yang sebelumnya mendukung Anies, ini bisa menyebabkan perpecahan dalam koalisi politik yang selama ini juga mendukung Anies. Ini politik tuh begini ya. Atau mungkin juga ini memang jurus pecah belah dari lawan politiknya Anies. Dari yang takutnya Anies menjadi kandidat presiden berikutnya. Ini mungkin juga strategi lawan. Ada kemungkinan bahwa ini adalah bagian dari strategi lawan politik untuk melemahkan posisi Anies. Dengan memunculkan figur yang pernah dekat dengan Anies, lawan politik bisa mencoba memecah suara pendukung Anies dan mengurangi kekuatannya dalam Pilgub. Manuver politik ini kita bisa lihat sebagai kesempatan agar calon lain yang lebih lemah, yang kurang populer dibanding Anies bisa meningkatkan peluang mereka sendiri. Jadi di downgrade lawan untuk menaikkan. Maka pencalonan Sudirman Said sebagai penantang Anies ini di satu sisi bisa kita anggap sebagai strategi politik Sudirman Said ya, untuk memperkuat posisinya. Tapi di sisi lain juga mungkin saja ini manuver lawan politik untuk memecah belah suara Anies Baswedan dan melemahkan koalisinya. Kita semua sebagai relawan berharap bahwa dinamika ini segera
perjelas agar relawan yang masih bingung, yang masih ambigu ada mendapatkan kepastian harus melangkah ke arah mana. Saya kira kalau Pak Anies sudah bicara mendukung Anies Baswedan, Sabang sampai Merauke, samina wa atona. Jadi ini harus hati-hati sekali memang Pak Anies ya. Mudah-mudahan segera bisa memutuskan dengan pertimbangan yang sangat matang. Kami sih selama Bapak memegang value perubahan, kami akan terus berada di belakang Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.